Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kembali kita bertemu. Saya tidak akan pernah bosan untuk selalu mendoakan semoga saya Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat dan sukses selalu dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Untuk pertemuan kita kali ini, saya coba bergeser sedikit dari membahas persoalan-persoalan politik. Kali ini kita ingin berbicara mengenai persoalan kriminal, khususnya soal keterlibatan perempuan Aceh dalam proses peredaran bahkan bandar narkoba. Sahabat titik balik, tentu Anda masih ingat dengan nama Anissa alias Nisa binti Abdullah. Ya, dia seorang perempuan berusia 41 tahun yang sempat dijuluki sebagai Ratu Narkoba asal kota Juang Biren, Kabupaten Provinsi Aceh. Namanya sempat heboh saat Kejaksaan Negeri atau Kejari Medan menuntut hukuman mati, dan tuntutan itu dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara dalam vonisnya tanggal 8 Mei 2024 lalu. Bukan tanpa sebab. Tentu saja tidak ada asap, juga tidak ada api. Nisa, begitu akrab dia disapa, terbukti menurut majelis hakim secara sah memiliki 52 kg lebih narkoba jenis sabu-sabu dan 323.000 lebih pil ekstasi. Tapi saat itu Nisa tak mengamini begitu saja putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan. Dia kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atau PT di Medan, Sumatera Utara. Usaha dan ikhtiar Nisa memang tidak sia-sia. Hasilnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam amar putusannya pada Senin 22 Juli 2024 lalu memutuskan atau memvonis Nisa dengan hukuman penjara seumur hidup. Jadi dari hukuman mati bergeser ke seumur hidup. Setelah sempat reda, kini nama Nisa setelah putusan itu, proses di Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, nama Nisa kembali mencuat di media pers. Kali ini tentu tidak lagi dalam konteks kasus narkoba. Dia dijerat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tentu masih punya korelasi. Itu sebab penyidik Badan Narkotika Nasional atau BNN Republik Indonesia didampingi tim jaksa peneliti dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Rabu 25 Januari 2025 menyerahkan Nisa dan barang bukti tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilakukan Nisa kepada Kejaksaan Negeri atau Kejari Biren. Penyerahan tersangka ini atau penyerahan Nisa bersamaan dengan barang bukti dan ini diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Biren Munawal Hadi didampingi Kepala Seksi Pidana Umum atau Kasipidum Firman Junaidi SH MH. Kepala Kejaksaan Negeri Biren Munawal melalui Firman Junaidi menegaskan perkara ini merupakan pengembangan dari kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan tersangka sebelumnya. Karena itu beberapa barang bukti seperti mobil mewah, barang-barang pakaian mewah termasuk sepatu, jam tangan, dan tas milik Nisa itu disita oleh penyidik dari BNN kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Memang sebelum dijerat kembali dengan kasus TPPU, kata Firman, warga Kecamatan Kota Juang atau Nisa merupakan warga Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren ini pernah dituntut mati oleh JPU di PN Medan karena terbukti bersalah dalam perkara pengiriman narkoba jenis sabu seberat 52,3 kg dan 323.822 butir pil ekstasi seperti yang saya
katakan tadi. Nah, ketika itu majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Nisa secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 144 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Majelis hakim ketika itu juga menyatakan hal yang memberatkan terdakwa Nisa, sikapnya yang tidak peduli terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan perbuatannya berpotensi merusak generasi bangsa. Tersangka Nisa diamankan petugas BNN di rumahnya pada 8 Agustus 2023 lalu. Jadi dia ditangkap pada tahun 2023 lalu. Sahabat Titik Balik, penangkapan tersangka Nisa setelah petugas sebelumnya menciduk 3 pelaku pengiriman sabu-sabu asal Malaysia, yaitu Riza, Hamzah, dan Nasrullah. Dalam pengiriman narkoba Malaysia, Aceh, dan Medan ini, Nisa berperan sebagai pencari orang yang mau membawa barang haram ini seberat 52,5 kg dan 323.000 butir pil ekstasi ke kota Medan. Jadi dari Malaysia, Medan. Dikatakannya setelah diserahkan ke Kajari Biren oleh tim JPU, kemudian Nisa ditahan di lapas kelas 2B Biren. Tentu saja sambil menunggu proses penyerahan perkara ke Pengadilan Negeri Biren untuk disidangkan. Sebelumnya, petugas menangkap An alias Bom Bom, suami kedua Nisa. Ini sedikit saya mengungkap kronologi ya. Dan 1 orang lainnya yang diduga satu komplotan dengan Nisa di Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Nah, dari nyanyian An, petugas kemudian menciduk Nisa. Sahabat Titik Balik, nama Hanisah alias Nisa tentu bukanlah satu-satunya perempuan berdarah Aceh yang terjun dalam dunia hitam bernama narkoba di negeri ini. Hampir setiap pemberitaan di media, baik bulanan atau tribulan atau setiap 6 bulan, selalu saja ada perempuan yang diciduk baik oleh BNN maupun aparat kepolisian. Tentu saja ada puluhan bahkan atau mungkin ratusan perempuan-perempuan di negeri ini, tak kecuali di Aceh, bumi tanah rencong, yang menerjunkan dirinya atau yang melibatkan dirinya dalam bisnis narkoba, baik sebagai bandar, pengedar maupun pengguna. Nah, dari riset yang dilakukan tim redaksi laman modusaceh.co terungkap Hanisah atau Nisa binti Abdullah ini berasal dari Gerudung Pase, Kabupaten Aceh Utara. Lalu dia menikah dengan Arif atau Ar dan menetap di Gampung Juli Pase, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Karena memang Arif atau berinisial R ini berasal dari Juli Biren. Nah, perempuan 41 tahun ini ternyata pemain lama yang cukup berpengalaman dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu antar negara. Itu dilakukan sejak Nisa menikah dengan Ar, suami pertamanya. Dia telah sangat mengenal dunia bisnis gelap tersebut. Sebelum tahun 2015, suami pertamanya Ar berangkat ke Tiongkok. Rencananya dia ingin menjemput narkoba jenis sabu-sabu yang diproduksi para mafia di negara tirai bambu ini. Entah seperti apa prosesnya. Ar atau akrab disapa Arif ini kabarnya tertangkap polisi di Tiongkok ketika dia hendak pergi ke provinsi Guangdong di ibu kota Guangzhou di Kanton. Provinsi ini merupakan kawasan ekonomi sangat penting di Cina Daratan memang, dan kabarnya Ar sudah divonis mati di sana. Tapi di Juli, kampungnya Ar, dia dikabarkan telah meninggal dunia karena tak kunjung pulang setelah pergi beberapa tahun. Jadi satu informasi menyebut dia ditangkap dan ditahan di Tiongkok, satu lagi menyebut dia setelah ditangkap divonis mati lalu dieksekusi dan meninggal dunia. Namun sebelum pergi tadi, Ar memang sempat membangun satu rumah toko yang besar di tepi jalan negara atau persisnya di kilometer 3 lintas Biren Takengon.
Ruko itu menjadi saksi bisu tentu tentang kepergian Arif yang tidak kembali hingga kini. Sejak itulah kabarnya Nisa memutar otak mencari cara untuk melanjutkan bisnis haram suaminya ini. Hasilnya setelah Ar tidak kembali, Nisa menikah kembali dengan Anton alias Bom Bom. Bom Bom ini adalah seorang supir pengusaha di Biren. Tapi tak lama dia menjalani profesi itu, Bom Bom diberhentikan karena ketahuan menjalin asmara hingga menikah dengan Nisa. Bersamaan dengan itu, Nisa juga mendirikan usaha drosmir di Kampung Cot Bukit, Kecamatan Pesangan, Biren. Nama drosmir itu NS, drosmir dengan 12 karyawan. Menariknya saat peresmian atau launching pada Kamis 16 September 2016, acara ini dihadiri banyak tamu dan undangan, serta dipesejuk atau ditepung tawar oleh seorang tokoh agama, pemilik lembaga pendidikan Islam di Juli Paseh. Jadi ini tidak main-main. Tak hanya itu, ada juga puluhan anak yatim yang diundang, diberi makan dan disantuni oleh Nisa. Karena itulah mungkin di Biren, Ratu Sabu ini kabarnya juga berteman dekat dengan sejumlah istri para pejabat serta pimpinan partai politik dan pengusaha di Kota Juang. Karena itulah sahabat titik balik, dia seringkali berpenampilan glamor. Itu dia perlihatkan melalui akun media sosialnya, termasuk di Instagram. Dan saat liburan ke luar negeri seperti Eropa dan Timur Tengah, Nisa mengupload semua foto-foto liburannya di luar negeri itu. Nah, karena perbuatan itulah Nisa dijerat pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, sub pasal 111 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, dan pasal 112 ayat 1, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman maksimal mati, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Tapi sahabat titik balik, banyak pihak di Aceh khususnya di Biren menduga Hanisah tak bergeming dengan ancaman tersebut. Sebab dengan uang yang dia miliki, dia akan mampu menggunakan pengacara hebat untuk melobi kasusnya ini. Dugaan dari masyarakat Aceh dan masyarakat Biren itu ternyata benar adanya. Nisa dan banyak bandar narkoba asal Aceh serta khususnya Biren lolos dari hukuman mati. Sebaliknya berubah menjadi seumur hidup atau bahkan tidak mustahil. Dengan fulus yang mereka miliki, hukuman pun berubah menjadi 20 tahun karena memang jasa pengacara tadi. Umumnya itu terjadi setelah mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Untuk misi satu ini memang ada sejumlah pengacara asal Aceh di Jakarta yang diduga memiliki jaringan bagus dengan BNN dan para hakim di Mahkamah Agung. Sahabat titik balik, bahkan lokasi tahanan mereka pun bisa diurus. Misalnya ada di Sumatera atau di Pulau Jawa. Mereka mampu mengembalikan atau membawa pulang mereka ke Aceh dan ditahan pada sejumlah lembaga pemasyarakatan atau lapas yang mereka suka di Bumi Tarencong ini. Mereka melakukannya dengan mudah, dengan cepat, aman, dan nyaman. Tentu ini tidak gratis. Diakui atau tidak, para narapidana narkoba memang paling aman dan nyaman menjalankan hukumannya pada sejumlah lapas di Aceh. Kenapa? Selain mudah dikunjungi keluarga, mereka pun dapat dengan leluasa menjalankan dan mengendalikan bisnis narkoba di dalam penjara atau lapas. Dari beberapa kasus yang terungkap memang terbukti demikian. Sahabat titik balik, sekali lagi nama Nisa bukanlah satu-satunya perempuan berdarah Aceh yang bermain di bisnis haram narkoba. Seperti yang saya katakan tadi. Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh atau Aceh membekuk pengedar narkoba jenis sabu di Aceh. Disinyalir mereka merupakan
kelompok lama dengan melibatkan perempuan untuk dijadikan kurir dan pengedar narkoba. Modus operandi ini menjadi tren di kalangan sindikat pengedar narkoba di Aceh saat ini. Dari banyak kasus yang terungkap, keterlibatan perempuan merupakan pasangan dari si pengedar atau bahkan bandar narkoba, baik sebagai pacar maupun istri. Karena itu jangan heran banyak remaja-remaja putri seperti berstatus mahasiswa atau bahkan ibu rumah tangga muda yang terjerembab atau terjerat dalam dunia hitam narkoba. Nah, jika sebelumnya ada indikasi 1 hingga 2% dari kurir dan pengedar narkoba adalah kaum perempuan di Aceh, kini menurut saya jumlahnya bisa meningkat menjadi 5 hingga 7%. Ini berdasarkan riset seperti yang saya katakan tadi dari beberapa kasus yang terpublikasi, tren penggunaan perempuan ini semakin meningkat. Kenapa semua itu besar terjadi? Sahabat Titik Balik, memang banyak alasan mengapa perempuan ikut menjadi kurir, bahkan pengedar barang haram ini. Riset data dan media yang dilakukan modus Aceh.co menunjukkan indikasi pertama dimulai dari coba-coba, lalu ketagihan, namun tak ada uang untuk membeli, dan selanjutnya si perempuan muda itu akan menjadi pengedar. Kedua, karena faktor ekonomi, terutama bagi perempuan-perempuan atau ibu rumah tangga yang suaminya tidak memiliki pekerjaan tetap. Hingga yang ketiga, karena alasan kesetiaan untuk membantu pasangan, baik pacar maupun suami. Dan yang keempat, untuk memudahkan para pengedar mengelabui para petugas di lapangan. Jadi perempuan pada awal-awalnya tidak begitu dicurigai, namun sekarang sudah dicurigai. Terkait putusan hukuman mati terhadap pengedar dan bandar narkoba, memang bukan baru pertama kali terjadi di Aceh. Sekali lagi saya ingin mengingatkan Anda, mungkin Anda masih ingat dengan nama Murzianti. Dia adalah perempuan pertama yang divonis mati karena terbukti mengedar narkoba. Putusan itu terjadi di Pengadilan Negeri ID Kabupaten Aceh Timur pada Rabu 17 Juni 2020 lalu. Nah, majelis hakim di Pengadilan Negeri itu menjatuhkan vonis terhadap bos sabu asal Aceh, Faisal M. Nur, dan istrinya Murzianti yang berusia 41 tahun. Tapi ya itu tadi, setelah banding dan kasasi ke Mahkamah Agung, Faisal akhirnya menjalani hukuman hanya 18 tahun penjara di lapas kelas 2 Pekanbaru, meski dia terbukti mengendalikan bisnis narkotika dari sana. Sementara istrinya berperan sebagai penghubung antara Faisal dengan jejaring mafia sabu di Malaysia. Selain itu, Murzianti juga ikut mengatur skenario pengiriman barang haram tersebut. Perannya dianggap sangat dominan hingga majelis hakim memutuskan dan menjatuhkan hukuman mati. Ya, saat itu majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Murzianti binti Jainal Abidin almarhum alias Mak dengan pidana mati. Begitu putusan majelis hakim saat itu. Meski di kartu identitas tertulis beralamat di Dusun Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, namun dalam berkas putusan disebutkan bahwa Murzianti bersuku Aceh, sama seperti Faisal, suaminya. Demikian juga dengan Fitriani, seorang perempuan teman Murzianti yang sama-sama mengambil barang haram ini di Malaysia. Itulah sebab Murzianti ketika itu dipastikan merupakan perempuan Aceh pertama yang divonis mati dalam kasus narkotika. Namun putusan itu belumlah inkrah. Menariknya, Faisal dan istrinya Murzianti justru melakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Dan terakhir, Fitriani dihukum penjara 20 tahun. Ia menemani Murzianti di Malaysia terkait penyelundupan sabu tersebut. Begitu mengerikan memang. Demikian sahabat Titik Balik, itulah sekilas lintas keterlibatan perempuan dalam dunia hitam, peredaran narkoba,
jenis sabu-sabu di bumi Islami Mekah bernama Aceh. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.